kadang suka lihat ya, maksudnya gue juga suka ngeliat gitu di base kah, atau misalnya di YouTube apa, YouTube-nya Kodokuna Ballerina SKI, misalnya ada yang komen-komen kira-kira nanti di JKT siapa ya yang jadi apanya, yang jadi balerinanya. Gue tuh kayak tidak melihat banyak nama gue disebut gitu loh, jadi kayak memang gue nggak terlalu berharap gimana gitu. Jadi gue yang kayak waktu latihan memang jujur itu memang nggak dipilih gitu loh, kayak belum dipilih dari awal, semua belajar karena kayak manajemen mau lihat siapa yang punya potensi gitu. siapa yang punya potensi buat ada di tengah, itu benar-benar nggak dipilih. Kita semua belajar rame-rame gitu kan, dan gue kayak memang nggak berharap banyak, gue kayak selalu di belakang aja. Kayak akhirnya coach senseinya tahu gue pernah balet, tapi kayak ya maksudnya nggak ada yang bisa dilakukan apa-apa juga ya, gue juga cuma begitu aja lah, maksudnya ya gue melakukan apa yang gue bisa. Tapi ya akhirnya baru dari situ member-member tim K3 baru notice ternyata gue bisa balet, sensei notice, beberapa staff akhirnya baru notice kalau gue bisa balet. Dan kita juga datengin coach balet, datengin sensei balet itu juga akhirnya baru tahu gitu. Tapi kalau kalian tanya dipilih kapan, dipilihnya adalah H-1 Ramude. Dan itu kayak apa ya, semakin gue tuh juga orangnya kayak bukan orang yang berani berharap gitu loh. Gue tuh orang yang kayak, karena dari dulu apa ya, gue tuh mau dibilang selalu dapet yang gue pengen juga yang enggak juga gitu. Gue kayak memang orangnya kan seperti yang gue bilang, gue itu adalah orang yang nggak menonjol, tapi gue aman, gue tidak melakukan kesalahan, pokoknya gue ada di situ aja. Jadi gue memang orangnya tidak terlalu banyak, tapi memang pas awal tuh gue bener-bener sepengen itu dapet lead ballerina itu, karena ya kayak gue merasa ya apa ya, kayak dari semua yang pernah gue lewatin selama gue balet, ya gue pengen ada di posisi itu kan. Tapi ya gue nggak berani berharap, karena kalau berharap terus gue nggak dapet kan sedih. Dan gue tuh takut selama proses latihan balet yang lama banget, 9 bulan itu kan, dan kayak banyak ketidakpastian, karena gue itu emang bener-bener H-1 dan gue nggak tahu gitu kan. Gue tuh sempet bahkan sampai ada di tahap gue tuh takut, gue tuh kayak nggak mau denger kata balet gitu loh. Gue takut kayak semua yang udah gue pelajarin sama ini, kayak kalau bukan gue gimana, pasti gue bakal sedih gitu nggak sih. Dan gue sampai kayak takut gitu loh, kalau misalnya gue jadi, misalnya bukan gue yang kepilih terus gue jadi benci balet, gimana nanti kayak gue kehilangan satu-satunya api gue dalam nari gitu loh. Gue sempet mikir kayak gitu. Gue sampai bilang ke Gita waktu itu, gitu udah lagi, gue udah nggak mau berusaha apa-apa lagi. Gue kayak maksudnya gue nggak mau berusaha yang kayak nunjukin banget kayak gue pantas di posisi ini, gue harus di posisi ini. Gue tuh udah nggak mau. Gue mau biasa aja, karena gue nggak mau gue menjadikan hal yang gue cintai banget ini tuh sebagai beban gitu loh. Gue sampai ngomong gitu, gue kayak udah gue nggak mau. Terus H-1 akhirnya diumumin gue. Kayak puji Tuhan banget, thank God banget, kayak gue itu diumumin. Gue mau dibilang H-1 juga enggak, karena itu bener-bener 24 jam juga nggak ada gitu loh, karena kita bener-bener jiar sampai subuh. Akhirnya gue kan yang diumumin, kayak sampai nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu loh, kayak gitu, kayak beneran gak sih. Bahkan gue tuh udah nggak di saat gue udah nggak berani berharap, di saat doa gue tuh udah bukan doa Tuhan Tasya mau dapet posisi ini, gue tuh bahkan nggak berani doa kayak gitu. Gue tuh doa selalu gini,
Tuhan, seandainya bukan Tasya yang kepilih, Tuhan tolong besarin hati Tasya, Tuhan tolong kuatin hati Tasya. Gue tuh waktu udah kayak gitu loh, karena gue setakut itu, dan gue gak mau menjadikan balet ini beban gue selalu berdoa kayak gitu. Tapi di saat gue berserah, di saat gue udah di tahap gue udah pokoknya menyerahkan semuanya sama Tuhan, gue udah bener-bener serahin semua sama Tuhan, gue udah bener-bener tunduk. Di situ baru gue merasa Tuhan angkat gue gitu loh, kayak ini saatnya gitu. Bahkan waktu jalan pulang dari jalan pulang dari GR terakhir sebelum Sonichi tuh, Indi bilang ke gue seneng banget lo yang dapet, karena mungkin gue tahu bahkan selama bertahun-tahun lu balet, lu belum pernah kan dapet posisi di depan, dapet posisi tengah, kayak mungkin ini buah-buah dari kesabaran lu gitu, kata Indi. Gue sebetulnya jujur gue nggak pernah mikir sampai situ loh, karena gue bukan orang yang serakah akan posisi center gitu. Gue bukan orang yang mau ke situ, tapi setelah gue pikir-pikir mungkin ya juga gitu, mungkin emang ini gitu saatnya. Terus di saat besoknya GR sebelum Sonichi, GR hari H, karena memang itu bukan sesuatu yang gue expect gitu ya, karena kemungkinan itu sangat besar gitu, dari 16 member gitu kan. Gue nggak berani berharap apa-apa. Akhirnya terpilih gue, dan gue tuh nggak mempersiapkan apa-apa sama sekali gitu loh, kayak karena gue nggak tahu. Jadi tuh waktu gue GR itu akhirnya gue coba di tengah, itu gue kayak segugupnya, sepressurenya, pokoknya semuanya itu terasa di situ gitu loh. Itu GR sebelum GR hari H, dan itu benar-benar jelek banget karena gue nggak bisa enjoy. Gue takut, gue mau lompat takut, gue mau apa takut gitu loh, gue mau muter kesandung karena gue takut, karena gue deg-degan, karena gue pressure. Gue nggak pernah ada di posisi yang gue di tengah spotlight segede ini gitu. Terus akhirnya gue dimarahin kan, kayak gue dimarahin, tapi gue tahu di saat itu gue emang pantas dimarahin, karena emang sejelek itu sumpah. Gue kayak sampai gue kenapa ya, dan gue tuh takut banget. Itu kayak nggak ada cuman kayak setengah jam sebelum Sonichi gue masih nyoba di atas panggung, sebelum pokoknya sampai penonton udah mau dimasukin, itu gue baru ke belakang karena gue setakut itu. Dan gue masih nyoba piruet, gue masih nyoba muter, gue masih nyoba kalkulasi ini itu. Gue takut dan se-pressure itu gitu loh, kayak gue nggak tahu gue harus gue gimana gitu. Akhirnya gue belakang stage udah make up, udah ganti kostum, gue masih nangis. Gue akhirnya nangis yang selama latihan orang udah nangis sebesar, gue bener-bener gak ada satu air mata pun yang gue keluarkan. Gue selalu yang orang yang menguatkan, kayak udah gak apa-apa, bisa. Apalagi Kristi kan sekarang masuk frontliner, itu dia bener-bener pressure banget kan. Gue selalu yang kayak nggak, Kristi bisa, Kristi ini gitu kan. Tapi akhirnya gue broke down juga akhirnya di detik-detik sebelum Sonichi itu, karena gue sangat takut. Dan itu posisinya balet itu kan setelah unit gue dan unit terakhir, jadi gue tuh nggak punya waktu buat berpikir lagi gitu loh. Gue nggak punya waktu berpikir, gue nggak punya waktu latihan. Kayak bener-bener habis selesai Nice to Meet You, gue ke backstage ganti baju, gue udah harus siap lagi naik panggung. Dan itu kayak gue nggak tahu gue harus mikir apa. Bahkan gue kan nggak megang HP tuh sampai gue selesai show ya. Gue tuh selesai gue Kodoku na Ballerina, gue tuh nggak tahu gitu loh yang gue tunjukkan tadi tuh bagus atau enggak gitu. Gue nggak tahu yang gue tampilkan tadi tuh bagus apa enggak, gue sama sekali nggak tahu. Karena abis itu juga buru-buru kan, kayak habis gue keluar itu gue ini langsung siap-siap M11
langsung siap-siap buat lagu berikutnya, langsung quick change. Kayaknya kayak nggak ada waktu untuk ini. Gue harus kayak ya udah, gue harus baik-baik saja untuk lanjut lagi gitu. Makanya waktu akhirnya gue selesai show, gue buka HP, gue liat mention Twitter yang apa ya, kalian tuh segitu supportnya, semua member-member yang mention gue itu, gue kayak overwhelmed itu sih, kayak sampai gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Gue akhirnya cuman nge-tweet yang emot nangis seneng itu loh, itu karena gue nggak tahu gue harus ngomong apa lagi. Terus gue tinggalin lagi kan HP gue, karena kita masih ada briefing habis itu, terus itu masih foto-foto masih apa. Pas pulang gue cek lagi, yang bales udah 600. Itu tuh gue yang kayak, gue sampai kayak beneran gak sih, karena gue nggak pernah benar-benar paling banyak tuh reply gue tuh 300. Itu juga video TikTok yang gue bikin dengan effort gitu loh. Jadi kayak waktu itu dapet 600, gue kayak ini apa gitu, ini apa gitu, gue nggak tahu. Terus Kavia kirim di grup, gue masuk trending, gue kayak ini apa yang lagi terjadi, gue bener-bener nggak tahu. Gue belum bener-bener stalk Twitter. Terus apa ya, gue kayak baru lihat DM dari kalian, tapi nggak malam itu. Akhirnya gue nge-tweet yang terima kasih, terus gue post foto. Tapi gue sebetulnya masih belum berani buka sosmed gitu loh. Gue masih nggak berani bacain satu-satu, karena gue takut kayak apa ya, ini kayak gue nggak pernah ngalamin hal yang kayak gini gitu loh guys. Kayak gue yang selama ini mungkin terlihat redup, padahal gue nggak pernah merasa gitu. Gue selama ini yang mungkin nggak pernah di depan, nggak pernah mendapatkan perhatian, nggak pernah yang kayak bisa dilihat, itu akhirnya dapat gitu. Jadi gue kayak, gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan dengan semua ini gitu. Jadi gue belum buka sosmed. Habis itu gue belum buka sosmed, gue baru buka besok paginya. Gue beneran bacain satu-satu. Semuanya yang dari mention yang di official JKT48, dari tweet JOT juga gue baca. Gue kaget banget, itu kayak engagementnya sebanyak itu. Gue kaget. Terus balasan tweet gue, DM gue juga gue baca semua. Pokoknya terima kasih banget sih untuk semuanya yang udah ada gitu, semua yang udah mengapresiasi gue sampai sejauh ini. Gue bener-bener berterima kasih banget, sampai nggak tahu harus ngomong apa lagi gitu loh.